Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dinadia Rasyal Novi Ati Aritonang, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membahas materi bab 2, yaitu investasi dan instrumen ekuitas. Instrumen keuangan adalah salah satu kelompok yang akan kita jumpai pada waktu kita bekerja. PSAK yang mengatur instrumen keuangan sebelumnya pada PSAK 50, 55, 60. Kemudian ada PSAK 21 yang berkaitan dengan instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang berbicara suatu kontrak, yang namanya kontrak, itu pasti melibatkan dua belahan pihak dari kontrak atau perjanjian. Maka itu akan mempunyai konsekuensi. Apa konsekuensinya itu? Perusahaan kita yang menerima aliran kas masuk atau peningkatan aset, bisa juga kita mempunyai kewajiban. Di keuangan ini kita mempunyai aset keuangan, bisa bentuk liabilitas keuangan, bisa ekuitas, lindung nilai, dan indikatif. Itu adalah 5 kelompok instrumen keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada aset keuangan. Bentuknya kontrak atau perjanjian yang melibatkan dua belahan pihak. Dari kontrak ini akan perusahaan mendapatkan namanya aliran kas masuk atau peningkatan aset. Contoh aset keuangan adalah kas. Tapi kas yang dimaksud di sini adalah kas yang kita simpan dalam bentuk giro. Giro memperlibatkan perjanjian perusahaan kita dengan pihak bank. Siapa yang membuat perjanjian? Kita dan pihak bank. Pertanyaan kita sebagai perusahaan yang mempunyai giro, suatu bank sekarang dari suatu bank, perjanjian kita dan pihak bank itu bagaimana kita menyimpan uang kita dalam bentuk giro, dan pihak bank itu mengakui bahwa giro yang disimpan itu sebagai liabilitasnya. Apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan pendapatan bunga dari giro yang kita simpan itu. Liabilitas keuangan. Posisinya kita mempunyai kewajiban. Contoh liabilitas keuangan itu utang wesel. Itu adalah contoh liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan sebagai perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak sehingga konsekuensinya bagi kita mempunyai liabilitas akan mendapatkan aliran kas keluar atau aset yang kita serahkan. Bagi pihak bank, setiap bank itu pendana besarnya adalah simpanan pihak ketiga, simpanan masyarakat, giro tabungan deposito. Giro deposito bagi bank itu adalah liabilitas keuangan. Ekuitas, hak atas aset yang dimiliki oleh setiap dikurangi dari liabilitas, maka disebut ekuitas aset bersih. Kenapa disebut aset bersih? Karena klaim atau aset yang dimiliki dari pemilik setelah dikurangi aset di liabilitas, makanya disebut aset bersih. Lindung nilai dalam nilai keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko pada suatu investasi. Dalam suatu strategi yang bertujuan mengurangi dampak dari risiko dampak terduga itu, samping itu kita memungkinkan untuk memperoleh keuntungan hasil investasi tersebut. Metode biaya dan nilai wajar. Aset keuangan berupa investasi dari instrumen ekuitas diukur pada nilai wajar. Sedangkan investasi instrumen ekuitas yang tidak memiliki investasi atau tidak diukur oleh nilai wajar, itu karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, dapat diukur pada biaya perolehan. Pada metode biaya, investasi dapat diakui dapat diukur oleh dari nilai perolehnya, sehingga kita dapat penambahan dari penjualan itu investasi tidak akan berubah dan tidak disajikan jika suatu saat dari nilai perolehnya itu.
Baiklah, saya akan memberikan contoh perusahaan. Misalkan si Vero menginvestasikan sahamnya 55%, sedangkan Wilman hanya 40%, dan si Cantika 5%. Di sini kita harus mengetahui dahulu yang mana yang akan mencetak laporan keuangan konsolidasi dan yang mana akan mencatat ekuitas dan yang mana mencatat sebagai cost atau nilai wajar. Jadi di sini Vero menginvestasikan sahamnya sebesar 55%. Maka dia memiliki hak atas pengendalian perusahaannya tersebut, dia sebagai induk perusahaan. Karena dia memiliki aset liabilitas lebih dari 55%, dia akan mencatat lapor keuangannya konsolidasi. Sedangkan Wilman akan mencatat sebuah laporan ekuitas pada perusahaannya. Dan si Cantika, dia memilih catatan cost atau nilai wajar. Biasanya dalam investasi itu akan mengalami kenaikan dan penurunan nilai yang bisa dilihat dari pasar sahamnya. Selanjutnya, selanjutnya ketika event dalam melakukan dividen, jumlah yang dibuat adalah piutang dividen pada investasi pada asosiasi. Kenapa dibuat pada kredit itu investasi asosiasi bukan di dalam dividen? Karena begini ya, saya contohkan dalam ilustrasi seperti ini. Wilman ingin membeli hadiah kepada abangnya. Seperti Wilman beli ulang tahun abangnya, uangnya itu tersebut dari uang abangnya. Kemudian Wilman memberi hadiah itu kepada abangnya sendiri, dan intinya di sini adalah uang dari abang yang Wilman itu kembali lagi kepada abangnya Wilman. Itu adalah penurunan nilai. Akan penurunan nilai setiap tahunnya, tapi tergantung juga alokasi selisih atas biaya peroleh investasi. Perilakuan antara akuntansi metode ekuitas dalam praktik tidak sederhana. Biaya peroleh investasi bisa berbeda dengan proporsi atas pencatatan ekuitas atau nilai wajar aset metode itu sendiri. Transaksi hulu itu adalah transaksi yang berasal dari investor menjual event perusahaannya itu disebut transaksi hulu. Sedangkan transaksi yang hasil dari event lalu menjual pada investor itu disebut investasi hilir. Saya akan menjelaskan kenapa induk perusahaan tidak boleh menjual kepada anak perusahaan. Karena transaksi induk dan anak perusahaan tidak boleh muncul dalam pencatatan, tetapi tetap induk perusahaan mencatat pada identitas perusahaan itu sendiri. Sedangkan anak perusahaan dia akan mencatat sebagai entitas pelaporan, dan di sana dia akan mengeliminasi jurnal tersebut, diantaranya HPP, dan perjualannya akan dieliminasi, dan ada satu akun juga yang akan dieliminasi. Jadi, induk dan anak tetap tidak boleh dalam masuk pencatatan pelaporan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang investasi dan pada instrumen ekuitas. Semoga materi yang saya sampaikan ini kepada teman-teman bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.